قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضل. هذا وقوم فصلوا. هذا bermula inilah, isyarat kepada bait sebelumnya terkait dengan tertib keutamaan makhluk Allah, dimulakan dari Rasulullah yang merupakan afdalu khalqillah 'ala al-itlaq, ciptaan Allah yang paling mulia secara mutlak, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baqiyatu ulil azmi, sisa daripada ulil azmi setelah Rasulullah. Kemudian khawasul malaikah, kemudian awliyaul bashar, kemudian awamul malaikah. Setelah ulul azmi baqiyatu ar-rusul, baqiyatu ar-rusul, kemudian para nabi. Tertibnya begitu. Ulang lagi. Yang mutlak paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisa ulul azmi. Kemudian para rasul. Kemudian para nabi. Kemudian para nabi yang bukan para rasul, yang hanya nabi saja. Kemudian khawasul malaikah, para malaikat yang khusus, para pemukanya. Kemudian di bawahnya auliyaul bashar, para wali dari kalangan manusia dan jin, sama di wilayah situ, di bagian situ atau tingkatan itu. Kemudian di bawahnya awamul malaikah, kemudian di bawahnya awamul bashar, yang dimaksud daripada orang-orang mukmin, orang-orang mukmin yang awam. Nah, demikian tingkatan afdaliyatu khalqillah, afdaliyatu makhluqatillah. Nah, pada setiap level tersebut memiliki tingkatan masing-masing. Para rasul setelah ulul azmi atau ulul azmi tingkatannya setelah Rasulullah adalah Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nuh. Tertibnya begitu. Kemudian sisa para rasul 313 selain ulul azmi. Nah, pada level ini atau pada tingkatan ini mereka memiliki tingkatan masing-masing. Allah yang Maha tahu terkait tingkatan mereka. Para nabi pun demikian, memiliki tingkatan masing-masing. Hadza bermula ini isyarat kepada itu, tertib keutamaan makhluk Allah. Wa qaumun, dan segolongan ulama, fassalu, merinci oleh mereka kaum, iz faddalu, karena mengutamakan oleh mereka. Qaumun wa ba'du kullin, dan sebagian tiap-tiap tingkatan, ba'dahu, akan sebagian yang lain, qad yafdulu, dapat lebih utama. Fafham, maka fahamilah, hadzal ladzi, ini penjelasan alladzi taqaddama, yang telah terdahulu, fi mas'alatit tafdhili, dalam masalah keutamaan, alal ijmali, di atas secara ijmal, secara global. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna tariqatar rajihata, bahwa metode atau cara yang kuat, metode yang dikuatkan oleh para ulama kita, hiya, dia, at-tariqatur rajihah allati dhahaba ilaiha, yang telah berpendapat ilaiha kepadanya, tariqah ar-rajihah,
oleh sekelompok ulama haitsu bahwa fassalu telah merinci oleh mereka kaum al-qawla akan pendapat fi mas'alati tafdhili dalam masalah keutamaan para makhluk Allah idz faddalu karena mengutamakan oleh mereka ai hina ta'arradu ketika menjadikan oleh mereka ditafdhili untuk mengutamakan adat tafsili di atas rinci, di atas rincian. Wa bayanu dzalika dan penjelasan demikian itu at-tafsil annahu bahwa sungguhnya yali anbiya Allahi setelah para nabi Allah fil fadli dalam keutamaan indallahi bagi Allah ru'asaul malaikati yaitu oleh para pemuka malaikat ka Jibril seperti Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa hamalatul arsy dan yang disebut dengan apa ru'asaul malaika para malaikat terkemuka para pemimpin malaikat. Summa kemudian ba'du khawasil malaikati sebagian malaikat-malaikat khusus al-muqaddamina yang terkemuka. Ya selain mereka maksudnya tadi, selain yang disebutkan tadi ada beberapa para malaikat lainnya yang terkemuka. Fihim pada mereka malaikat. Summa kemudian awliyaul bashari para wali dari kalangan manusia ka Abi Bakrin seperti Abi Bakar wa Umar dan Umar wa Utsman dan Utsman wa Ali dan Ali wa man jaa ba'dahum dan orang yang datang sesudah mereka hatta awliya'u asrina hingga para wali di zaman kita sekarang ini wa man ba'da asrina dan orang-orang setelah masa kita nanti ke depan. Oleh karena setiap zaman itu ada para walinya. Di zaman kita ada para walinya. Ada pemimpin para walinya. Ada wali-wali sesuai tingkatan mereka masing-masing dan wilayah mereka masing-masing. Ada wali tingkatan kampung, ada wali misalkan tingkatan camat, ada wali tingkatan kabupaten, ada wali tingkatan provinsi gitu ya, kurang lebih semacam itu. Amar itu tingkatan apa deh? RT. Istilahnya begitu itu di kalangan para wali ada istilah namanya kutubul qaryah, wali kutub tetapi sekampung aja, wali kutub di wilayah kampung tersebut. Nah, ada kutub lebih besaran lagi itu. Amar RT Amar apalah itu RT RW gang maksudnya gang. Nah jadi para wali Allah dari kalangan manusia itu setelah khawasul malaikah tingkatannya begitu, setelah apa? Para malaikat terkemuka atau para pemuka atau para pemimpin para malaikat, tingkatan keutamaannya begitu. Fal awliya'u maka para wali minal basyari dari kalangan manusia afdalu itu lebih utama min awamil malaikati dari malaikat awam, malaikat yang bukan para pemimpinnya.
Ya, malaikat ya itu disebutnya awamul malaika. Nah, para wali Allah dari kalangan manusia lebih tinggi tingkatannya atau keutamaannya dibanding awamul malaika. Summa ya'ti, kemudian datang sesudah para wali dari kalangan manusia itu awamul malaikati, yaitu malaikat awam, wahum, dan mereka awamul malaika afdalu, itu lebih utama min baqiyatil bashari, dari sisa manusia yang selain para walinya, atau disebut pula dengan awamul bashar. Ulang lagi, jadi tingkatannya paling tinggi keutamaan tingkatan dari para makhluk Allah ini adalah mula-mula Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisa ulul azmi setelah Rasulullah, tingkatan kedua, yaitu dengan tertib penyebutannya, yaitu siapa? Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Muhammad yang pertama, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Nah, kemudian setelah ulul azmi sisa dari para rasul yang jumlahnya berapa? 313. Setelah yang 5 tadi, sisanya dari 313. Dengan tingkatan keutamaan di antara mereka sesuai apa yang diketahui oleh Allah. Masing-masing memiliki tingkatan di antara mereka. Nah, kemudian setelah itu adalah para nabi yang bukan para rasul, yang dalam hadis sebutkan jumlahnya 124.000 nabi, selain sejumlah 313. Nah, jadi dari jumlah 124.000 nabi, 313 di antara mereka juga sebagai rasul. Sisanya hanya nabi saja. Nah, itu pada tingkatan keberapa itu? Pada tingkatan 4. Pada tingkatan keempat, Rasulullah, baqiyatul ulul azmi, baqiyatul rasul, kemudian al-anbiya. Nah, kemudian pada tingkatan kelima, yaitu siapa? Khawasul malaika, malaikat-malaikat pemuka mereka, para pemukanya, yaitu seperti Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, dan hamalatul arsh, serta beberapa khawasul malaikah lainnya. Nah, kemudian yang kelima, kemudian di bawahnya tingkatan keenam siapa? Auliyaul bashar. Ini kemarin sudah dibaca belum? Belum. Bait ini belum. Nah, kemudian setelah khawasul malaikah, auliyaul bashar, para wali dari kalangan manusia. Nah, kemudian di bawahnya tingkatan keberapa? Ketujuh, yaitu awamul malaika. Awamul malaika, malaikat-malaikat awam yang bukan para pemimpinnya. Baru kemudian terakhir orang-orang mukmin awam, yaitu awamul bashar. Nah, kita pada tingkatan terakhir ini, kecuali kalau sudah sampai menjadi wali. Ada sampai belum? Wali apaan? Tapi begitu, orang mukmin itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya, diberi karunia iman, adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang kafir tidak masuk tingkatan sama sekali. Orang kafir
tidak digolongkan dalam tingkatan-tingkatan tersebut. Bahkan orang kafir itu dalam Al-Quran disebutkan lebih buruk daripada binatang-binatang yang melata atau merayap atau berjalan di atas muka bumi ini. Firman Allah, inna syarrad dawabbi 'indallahi alladhina kafaru. Nah, jadi pada tingkatan kita orang-orang mukmin yang walaupun terakhir bersyukur kita. Nikmat besar dari Allah bahwa Allah menjadikan kita mukminin, muslimin. Nikmatul iman wal Islam itu nikmat yang sangat besar. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'ti al-imana illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan terhadap orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang-orang kafir dalam hal ini. Orang kafir ada yang diluaskan enggak dunianya? Banyak. Orang-orang kafir jadi konglomerat. Orang-orang kaya banyak enggak? Ya. Kalau mereka konglomerat, kalau kalian konglomeraat. Tapi begitu ada juga orang-orang mukmin yang dijadikan kaya oleh Allah. Nah, jadi Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai oleh Allah dan juga terhadap orang yang tidak dicintai oleh Allah. Wala yu'til imana illa liman yuhib. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Maka orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun levelnya awamul bashar. Tingkatan nomor 8 itu. Walaupun orang mukmin itu bahkan dalam riwayat kehormatannya lebih utama daripada kehormatan Ka'bah. Kehormatan orang mukmin itu kemuliaannya lebih agung daripada kehormatan Ka'bah. Pahami itu. Dipahami itu supaya kita tidak menyepelekan orang mukmin. Tidak memandang hina, tidak melecehkan kepada sama mukmin. Dalam riwayat disebutkan demikian. Orang mukmin itu kehormatannya lebih agung daripada kehormatan Ka'bah. Maka berbuat baiklah terhadap orang mukmin, bersangka baiklah terhadap mereka. Lanjut. Walaysa hadha tafsilu, dan bukanlah ini rincian alladzi dzakarnahu yang telah menyebutkan oleh kami akan dia tafsil bi gharibin, suatu yang asing, wala mungkarin, dan bukan pula suatu yang diingkari. Bal huwa rajihu, bahkan dialah yang kuat, pendapat yang kuat. Wa ba'du kullin, dan sebagian tiap-tiap minal anbiya, dari para nabi, wal malaikati, dan para malaikat, ba'duhu al-akhara, akan sebagian mereka yang lain, qad ay haqqan, artinya benar-benar, yafdulu, dapat lebih utama, ay ba'dul anbiya'i, artinya sebagian para nabi, yafdulu, lebih utama, ba'dun, akan sebagian, akhara, yang lain, minhum, dari mereka para nabi. Wa yafdulu, dan lebih utama, ba'dul malaikati, oleh sebagian malaikat, ba'dun, akan sebagian, akhara, yang lain, minal malaikati, dari
kalangan malaikat. Jadi pada level masing-masing itu tadi, para nabi, para malaikat, nah begitu. Satu atas lainnya bisa jadi lebih utama. Tidak dengan tingkatan persis yang sama. Para wali Allah misalkan, itu pada level nomor berapa tadi? Nomor 5, nomor 6. Nah, tidak semua dengan derajat yang sama, tapi satu dengan lainnya memiliki tingkatan masing-masing. Famin dzalika, maka dari demikian itu, annar rusulul khamsata, bahwa para rasul yang 5, ulil azmi, yaitu ulil azmi al-makhsusina, yang dikhususkan mereka, minal anbiya'i, dari para nabi, yafduluna, lebih utama oleh mereka, siwahum, akan selain mereka, minar rusuli, dari para rasul, mimman laisu min ulil azmi, dari mereka yang bukan dari ulul azmi. Jumlah para rasul adalah berapa? 313. Yang paling utama dari mereka adalah ulul azmi, yang 5. Dan dari ulul azmi ini juga bertingkat. Yang paling utama dari mereka adalah Rasulullah. Gitu. Lanjut. War rusula minal anbiya'i, dan para rasul minal anbiya, dari para nabi, yafdulun, war rusulu bacanya. War rusulu, dan para rasul minal anbiya'i, dari para nabi, yafduluna, lebih utama oleh mereka, ar-rusul, alladzina hum anbiya'u ghairu rusulih, akan mereka orang-orang yang mereka hum alladzina anbiya'u, itu para nabi, ghairu rusulin, yang bukan para rasul. Wa kadzalika, dan demikian pula, fil malaikati, pada para malaikat, fa inna Jibril, maka sesungguhnya Jibril, afdalu, itu lebih utama, min Israfil, dari Israfil. Summa Israfilu, kemudian Israfil, afdalu, itu lebih utama, min ayyi fardin, dari setiap siapapun, min awamil malaikati, dari malaikat-malaikat awam, artinya yang bukan para pemimpin. Gitu. Lanjut. Lakinil anbiya'u, akan tetapi para nabi, wal malaikatu, dan para malaikat, wa awliyaul bashari, dan para wali dari kalangan manusia, haula'il asnafus salasatu min khalqillahi, mereka golongan yang 3 dari makhluk Allah tersebut, lahum, bagi mereka, maziyatun, itu keutamaan, wahia, dan dia keutamaan itu, al-anbiya, al-malaika, dan awliyaul bashar, annallaha, sungguhnya Allah, ini maziyahnya, keistimewaannya, annallaha, sungguhnya Allah ta'ala, yutli'uhum, memperlihatkan atau mengkhabarkan atau membukakan akan mereka, ala ba'dil ghaibi, atas sebagian perkara ghaib. Ingat-ingat nih, ba'dil ghaib, bukan semua perkara ghaib, tapi ala ba'dil ghaib, atas sebagian perkara ghaib. Amma jami'ul ghaibi, adapun seluruh perkara ghaib, fala ya'lamuhu, maka tidak mengetahuinya, hu, akan jami'ul ghaib, illallahu, kecuali Allah. Waqad taqaddama al-kalamu, dan telah terdahulu pembicaraan, ada dzalika, atas demikian itu, la ya'lamu al-ghaib illallah, sudah kita bahas pada bait yang lalu. Bagaimana dengan jin? Sama, jin juga seperti bangsa manusia, mereka bertingkat, dan di kalangan jin juga ada yang mencapai derajat wali Allah, ada.
Ada itu derajat para wali Allah di kalangan bangsa jin. Juga ada tingkatannya mereka itu. Yang jelas kehidupan bangsa jin sama persis dengan kehidupan bangsa manusia. Di kalangan manusia ada mukmin, ada kafir. Yang mukmin ada yang soleh, ada yang bertakwa, ada wali Allah. Demikian pula di kalangan bangsa jin, ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang kafirnya disebut dengan asyayatin, setan-setan. Jadi setan itu siapa? Kufarul jin, jin-jin kafir. Lalu yang mukminnya ada dua, ada yang mukmin soleh bertakwa, ada yang mukmin fasik. Kagak mau sholat, kagak mau puasa Ramadan, bandel, sama persis kayak di kalangan manusia. Ada juga yang bertakwa, yang soleh, juga ada dari mereka yang mencapai derajat wali Allah. Punya negara masing-masing juga sama. Ada jin Karang Tengah, ada jin Ciledug, iya gitu. Ada jin mana non Arab, jin non Arab, ya mungkin pesek-pesek juga. Ada jin Arab, begitu sama. Jadi punya wilayahnya masing-masing. Beranak pinak, kawin juga sama persis. Ada jin dari Bogor, ya. Kalau jin dari Bogor ya, ngomongnya pakai bahasa Sunda juga. Iya gitu tuh. Kalau jin Betawi ngomong lu-gua. Iya gitu. Kalau jin Kubu gimana ngomongnya tuh? Oh, 1, 2, 3, ompe. Bahasa Riau udah tuh keluar. Jin Inggris ngomong bahasa Inggris dia. Jin Arab ngomong bahasa Arab gitu. Jadi sesuai wilayahnya masing-masing. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin ada yang soleh, ada yang mencapai derajat wali Allah. Secara zahir hanya Rasulullah yang diutus, Nabi kita saja yang diutus kepada bangsa jin. Nah, secara zahir. Di kalangan para nabi itu ya ada para pelaku dakwahnya juga. Rasulullah mab'usun ila tsaqalain, diutus kepada dua bangsa ini, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Ajaran Rasulullah yang disampaikan pada bangsa manusia itulah pula yang disampaikan kepada bangsa jin. Karena itu dalam Al-Quran ada banyak surat-surat atau ayat-ayat yang ditujukan kepada manusia dan jin. Surat Ar-Rahman berulang firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini kalian berdua. Dalam ayat ini disebutkan apa yang menyebabkan kalian mendustakan. Kalian berdua mendustakan terhadap keagungan-keagungan atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalian berdua disebutnya begitu. Ayat ini tukadziban, kalian berdua mendustakan. Nah, ayat ini berulang dalam surat Ar-Rahman. Yang dimaksud kalian berdua itu adalah al-insu wal jin, bangsa manusia dan jin. Dan beberapa ayat lainnya ada banyak. Iya. Mereka yang muslim ngaji juga, ngaji tauhid, ngaji Jawharatut Tauhid. Ada mungkin di atas tuh. Temannya Mang Bus. Iya. Kita nggak tahu, nggak kelihatan.
Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kecuali kalau mereka membentuk, maka dapat terlihat. Membentuk orang, membentuk binatang, atau membentuk lain-lainnya, dapat terlihat. Tapi kalau bentuk aslinya tidak akan terlihat. Demikian disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.